akhir tahun teman-teman ya. Kebayang nggak sih kalau misalkan akhir tahun ini gitu kan ada beberapa hal yang kayak gimana gitu. Padahal nggak kerasa ya teman-teman ya, kayaknya berasa kayak baru kemarin aja kita bikin readingan awal tahun ya kan. Kayak berasa 2022 tuh di awal, halo gitu kan ya, baru aja gitu. Tapi ternyata ya udah akhir tahun aja. Dan semoga 2022 ini memberikan makna pembelajaran yang luar biasa ya buat kalian semua. Apalagi yang ngedengerin Oracle Card Indonesia. Tetap semangat apapun hasilnya teman-teman. Ayo kita baca sekarang ini general reading umum buat siapa aja boleh, cross watcher juga silahkan, monggo ya. Hayu ya, bener gak sih, monggo, mangga ya, ya seperti itu. Nah apa dan kayak gimana sih akhir tahun ini ya teman-teman, kita bakalan baca, simak ya teman-teman. Right, still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku, oke ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke zodiak Leo ya. Zodiak Leo, oke, kita bakalan lihat overall ya di Desember ini kayak gimana sih buat teman-teman Leo ya. Kita bakalan lihat overall ya, cerita kamu. Wait a minute, tunggu ya, aku ambil yang jatuh dulu ya teman-teman ya. Wait ya, wait ya, oke. Family expression and secret ya. Apa sih ya overall ya di 2022 ini 2022 Desember ya teman-teman. Di Desember 2022 ini ya, seputar problem-problem yang berkaitan dengan family ya. Gak hanya problem teman-teman, tapi ini bisa jadi kabar-kabar yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan ya, semuanya bisa jadi ya. Bisa jadi berita-berita mengenai kebahagiaan, kesuksesan gitu kan, kesembuhan, kelahiran, keberhasilan, atau reverse-nya juga mungkin terjadi, kabar-kabar kurang baik gitu ya. Ini mungkin terjadi ya sekitar itu. Jadi bulan Desember ini adalah bulan dimana kamu mesti belajar fokus, walaupun mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, hal-hal yang menyebabkan emosi dan perasaannya kamu kurang stabil gitu kan, tapi tetap bisa fokus gitu ya. Ini mungkin susah tapi bisa gitu ya. Oke, kita lihat menguasai diri, menguasai perasaan kamu. Ini juga penting di bulan Desember ini ya kan. Kenapa? Ya karena bisa jadi ada beban-beban secara emosional ya yang terjadi karena orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat yang terkait secara emosi dan perasaan dengan kamu. Ya ada moon ya di Cancer teman-teman ya, tentang emosi, tentang perasaan. Bulan dimana diingetin buat apa sih? Menikmati hidup gitu kan, dan lebih apa adanya teman-teman. Gak perlu ya namanya kamu terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar dari dirinya kamu. Tapi bukan berarti kamu egois, bukan gitu. Karena gini, secara emosional gitu kan dan perasaan, kalau kamu mencoba melakukan semuanya sendirian, ini pasti kamu bakalan capek banget. Secara emosi dan perasaan kamu juga pastinya bakalan terkuras. Ini bakalan capek, bakalan bener-bener menguras energi lah ya. Apalagi kalau ya kamu merasa tertekan, gak bisa jadi diri kamu sendiri, dan juga gak berekspresi, harus bertanggung jawab untuk hal-hal yang mungkin gak harus kamu pertanggungjawabkan ya kan ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya begitulah ya. Oke, ada secret ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar kemungkinan dibalik-balik ya, rahasia-rahasia yang mungkin selama ini kamu pendam gitu kan, atau orang gitu kan yang memendamnya ya, ini mungkin akan terbongkar ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ada perubahan yang keras atau drastis di bulan Desember ini yang berkaitan dengan rahasia-rahasia yang ditutupin gitu. Nah ini fungsinya gimana gitu kan ya, kalau misalkan ada hal-hal yang seperti ini ya belajar untuk melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang mungkin gak bawa kebaikan buat kamu, ya belajar dilepaskan ya, seperti itu loh teman-teman. Lalu tentang perubahan ya, ini lingkungan yang mungkin hadir di bulan Desember ini mungkin toksik gitu kan ya, menyebabkan ya mesti filternya kamu harus lebih kencang nih teman-teman ya, supaya apa sih kamu nggak gampang yang namanya
berpengaruh dengan lingkungan, walaupun mungkin lingkungan kita nggak pernah tahu ya, kita juga nggak bisa kontrol kan lingkungan itu akan jadi seperti apa dan kayak gimana, karena ya tanggung jawabnya masing-masing, right ya. Ini seputar 2022 di Desember ya. Sekarang kita akan menuju ke keuangan kamu teman-teman. Keuangan kamu seperti apa di bulan Desember ini ya. Kita bakal lihat attachment, sukses, dan juga ada emotion di sini. Kita coba lihat saja nanti. Hey, hey. Ada attachment ya. Attachment, lalu ada sukses, dan juga ada emotion, lalu juga ada balance, ada journey juga ya teman-teman. Ada perjalanan-perjalanan yang mungkin berkaitan dengan masalah-masalah keuangan, pekerjaan juga memungkinkan ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu perjalanannya ya. Lalu juga nih untuk bulan ini Desember ya, prioritaskan yang penting-penting lebih dahulu yuk teman-teman ya, jangan terus-terusan gitu kan, jangan terus-terusan keluar untuk hal-hal yang kurang prioritas ya, seperti itu nih ya. Yang bisa mengkhianati diri kita adalah diri kita sendiri ya. Ada perlakuan merasa diperlakukan gak adil gitu kan, mungkin pekerjaan yang sudah kamu lakukan selama ini begitu luar biasanya, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Bisa jadi seperti itu, ada perasaan merasa dihianati, ada perasaan merasa perlakukan gak adil ya, bisa jadi seperti itu. Lalu juga ini sibuk banget nih bulan Desember ini bulan-bulan sibuk banget ya, sibuk kerjain pekerjaan kamu gitu kan ya, sampai pada akhirnya mungkin ya masalah kesehatan ini juga bakalan concern ya, karena terlalu sibuk akhirnya kamu malah gak bisa yang namanya peduli sama diri kamu sendiri ya, seperti itu. Lalu ada emotion di sini ya. Emotion di sini ini tentang untuk memprioritaskan dan memanage keuangan kamu dengan baik ya, karena ini bisa jadi ini beban keuangan di bulan Desember ini jatuhnya ke gitu kan ya, ke kamu ya. Jadinya ya ini membuat emosional menjadi naik turun sih teman-teman ya. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi ya di bulan ini ya, seperti itu. Oke. Keuangannya agak-agak sedikit gimana, tapi juga ada yang baik kok ya. Selagi masih bisa memanage dengan baik, memprioritaskan dengan baik ya, pastinya juga akan jadi baik semuanya. Oke ya, ini untuk keuangan. Sekarang kita akan menuju ke relationship ya, ke percintaan kamu. Kita coba lihat percintaan kamu seperti apa ya. Buat teman-teman yang jobless, lalu juga yang have relationship, dan juga yang complicated relationship juga ya. Oke, kita bakal lihat seperti apakah ya. Strength, ego, dan freedom. Oke, ini untuk relationship ya, buat teman-teman yang jobless terlebih dahulu ya. Pasti sabar nih teman-teman ya, yang namanya jodoh gitu kan ya, ini masih proses on the way. Nyampainya kapan ya belum sih ya. Pokoknya gini, intinya adalah ketika kamu bisa melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu kamu ya, pasti bakalan ketemu dengan jodoh kamu juga cepet gitu ya. Masa lalu ini bukan berarti harus dengan ketakutan-ketakutan tentang satu hubungan ya, bisa jadi berhubungan dengan trauma di mana nggak ada hubungannya sebenarnya sama pasangan ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau itu udah beres ya, pasti jodohnya kamu juga bakalan meluncur dan melesat menuju ke kamu. Asik ya. Lalu buat teman-teman yang have relationship ya, yang berhubungan, punya hubungan ya, belajar mendengarkan yuk ya. Nggak selamanya yang menurut kita benar ya itu benar gitu, nggak selamanya juga yang menurut dia benar ya benar juga gitu. Kalau misalkan dua-duanya mau saling mendengarkan akan jadi hubungan yang bagus ya, tapi kalau misalkan dua-duanya merasa yang paling benar ya, ini yang jadi nggak bagus teman-teman ya. Ini untuk kalian yang menjalani relationship ya. Nah sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang menjalani complicated relationship ya, complicated relationship. Nah,
yang satu maunya ke sana, yang satunya lagi maunya ke sini gitu, lain arah nih teman-teman ya. Jadi kalau dalam hubungan gak bakalan ketemu kalau misalkan dua-duanya punya arah sendiri ya kan ya. Jadi kalau mau bersama ya belajar buat siap gitu kan, siap menyinkronkan tujuan ya. Kalau emang gak siap ya udah tetap aja single gitu ya. Kalau memang sudah single ya udah single gitu, nggak usah punya pikiran punya pasangan kalau masih kepentok sama aturan-aturan yang mungkin ada dalam berpasangan yang menyebabkan satunya ke sini satunya ke sono gitu kan ya, kayak never ending story gitu loh teman-teman ya. Seperti itu ya buat teman-teman yang have relationship tapi di complicated relationship ya. Kita menuju ke kesehatan kamu yuk. Kesehatan kamu seperti apa ya, kita bakalan lihat seperti apakah kesehatan kamu di bulan Desember ini teman-teman. Ada illusion, creation, lalu juga ada hope. Kesehatan kamu. Right, ada dream, illusion gitu kan ya. Hati-hati dengan sakit yang mungkin selama ini sebenarnya udah ada tapi kamu abaikan ya. Illusion, sesuatu hal yang jangan menganggap kayak baik-baik aja padahal mungkin badannya kamu sedang tidak baik-baik aja gitu loh. Jadi kadang kan ada ya, nggak apa-apa ini paling cuman masuk angin doang gitu kan ya. Nggak apa-apa nih, ini paling cuman begini doang. Nah ini jangan ya. Kalau ya memang badannya nggak enak ya jangan dianggap baik-baik aja gitu ya, seperti itu. Lalu juga buat kamu ya yang gimana caranya biar bisa sehat gitu kan tapi tidak membosankan. Jadi rutinitas kayak olahraga gitu kan tiap hari gitu kan. Kalau misalkan kalian jalani yang kayak intermittent fasting, terus abis gitu juga ada yang DEFCAL gitu kan, defisit kalori dan sebagainya gitu kan, kadang membosankan karena makanannya harus yang namanya ditaker, harus yang begini sesuai dengan kalori dan bla 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 gitu, dan olahraganya gitu-gitu aja. It's really bored gitu kan, yang bener-bener membosankan banget gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa menyenangkan ya gitu loh. Ya, gimana caranya supaya bisa menyenangkan? Ya lakukan hal-hal yang kreatif buat jaga kesehatan gitu kan, supaya nggak gampang jenuh, nggak gampang bosen gitu. Jadi melakukan kegiatan gitu kan yang menyenangkan sambil jaga kesehatan ya. Misal olahraga yang menyenangkan apa sih gitu ya, seperti itu. Lalu juga nih teman-teman ya, ada hope di sini. Hope ini kalau untuk kesehatan lebih ke jaga kesehatannya sesuai dengan porsi, jangan terlalu kayak berlebihan gitu loh teman-teman ya. Kalau berlebihan kan juga nggak bagus gitu kan ya, apalagi kalau misalkan berlebihan habis gitu wah ya kayak dijos-josin kayak pol-polan gitu ya. Diet sih ya, defisit kalori, wah makannya udah bagus banget, gilirannya udah turun gitu kan 10 kilo, habis gitu makannya ya ngeri banget ya naiknya 20 kilo, waduh ya. Seperti itu. Jadi ya sesuai dengan porsinya aja gitu, jangan terlalu, sesuatu yang terlalu kan pasti nggak bagus kan ya. Oke, sekarang kita baca buat saran-saran ya, saran-saran buat ngadepin Desember ini buat teman-teman Leo seperti apa sih. Kita lihat ya saran-saran buat kamu buat ngadepin bulan Desember ini. Belajar sayang sama diri pastinya ya kan, belajar sayang sama diri, terus juga perasaan semua orang punya gitu kan, emosi juga semua orang punya, tapi ya yang membedakan adalah how to manage gitu kan, bagaimana cara memanagenya supaya kamu tuh nggak gampang baper, nggak gampang yang namanya moodnya naik turun, sensitif dan sebagainya. Nah ini dia teman-teman ya, jaga moodnya kamu, jaga perasaan emosi kamu, jaga pergaulan juga tetap yang positif walaupun mungkin lingkungan ya lagi bener-bener toksik banget gitu. Ya, intinya so simple. Kalau misalkan kamu semua di bawah moodnya nggak karuan, pasti bakalan jadi nggak karuan gitu. Tapi kalau misalkan kamu bisa bawanya ke hal-hal yang karuan, ya pasti juga bakalan jadi karuan gitu ya. Karuan seperti itu teman-teman ya. Jadi seimbang sih ya, lebih ke menyeimbangkan diri, menyeimbangkan fisik, menyeimbangkan pikiran ya. No matter apapun yang terjadi dalam hidupnya kita ya belajar untuk lebih fleksibel, karena yang buat kita penting ya belum tentu buat orang lain penting. Jangan merasa sok yang paling bener gitu loh teman-teman ya. Seperti itu, nggak bisa yang namanya semuanya tuh harus yang namanya
kayak logikanya tuh harus kamu, ikutan kamu, harus selalu kamu yang benar tuh kan nggak bisa ya. Kita kan manusia ya guys ya, benar dan salah itu adalah persepsi sekali lagi ya. Kendalikan emosi teman-teman di bulan ini ya, dan sabar pastinya. Jangan cuma berpikir mengenai apa yang bisa kamu dapatkan, keuntungan apa yang bisa kamu dapatkan ya, seperti itu. Belajar untuk lebih sabar, juga lebih ke kontrol diri yang baik sih ya, seperti itu. Ini kurang lebih untuk bulan ini ya teman-teman ya, bulan Desember ini untuk teman-teman Leo. Oke ya. Ayo, masih ada waktu nih teman-teman ya, masih ada waktu sampai nanti ya di akhir tahun, beneran akhir tahun ya teman-teman ya. Jadi ayo sempatkan diri yuk untuk menilik kembali perjalanan kalian ya selama 2022 ini ya. Gimana gitu kan, kalau emang masih belum maksimal ya ayo ya kita tingkatkan lagi mumpung masih ada waktu ya. Lakukan apa yang kita mampu dan ya bener-bener ya. Ditemenin sama Oracle Card Indonesia sudah berapa tahun nih teman-teman ya, dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan semoga channel ini bisa bawa manfaat ya buat teman-teman semua ya. Terima kasih buat supportnya, thank you so much ya, dengan komentar-komentar yang positif, lalu juga vibesnya kalian yang juga positif, dan dukungan untuk tetap subscribe dan stay di channel ini dan channelnya Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.